وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام كل شيوخ البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المحرم واجب، والأمر بالمندوب والنهي عن المنكر والنهي عن المكروه مستحب. والنهي عن المنكر mustahab. Ketahuilah bahwasanya memerintahkan kepada sesuatu yang wajib dan mencegah dari sesuatu yang diharamkan itu hukumnya wajib. Dan itu mulai kita dari keluarga ya. Dari keluarga dulu, karena paling penting untuk kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu keluarga. Sehingga di sini seorang ayah menegur anaknya, suami menegur istrinya jika tidak melaksanakan sholat, dan istri berhak untuk menegur suami yang dia teledor akan kewajibannya. Ya, bukan sesuatu yang dianggap durhaka. Kalau istri itu mengingatkan sholat, mengingatkan untuk dia kerja karena tanggung jawab dia, ya. Dan juga seorang anak mengingatkan ayahnya yang mungkin teledor sholat, itu bukan durhaka, tapi dengan cara yang baik. Ya, mengingatkan ibunya yang keluar dengan pakaian ketat atau keluar gak pakai jilbab, tegur, tapi dengan pelan. Ini semua bentuk menegakkan syariat dalam keluarga. Dan yang paling bertanggung jawab di dalam hal tersebut adalah ayah. Sehingga dalam hal inilah mengapa para lelaki itu diunggulkan oleh Allah, dijadikan pimpinan di dalam rumah tangga khususnya karena itu. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki itu qawwamun, mereka lah penegak syariat, 'alan nisa, atas para perempuan di rumahnya. Paling penting istri, putri-putrinya, saudarinya atau ibunya di rumah. Dengan apa mereka menjadi qawamun, penegak syariat di rumah itu? Bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah utamakan mereka daripada yang lainnya. Apa itu? Kekuatan, kecerdasan, dan wajibnya untuk dipatuhi. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka yang memberi infak. Laki-laki itulah yang memberi nafkah, sehingga dari situlah dia punya hak besar di dalam mengatur rumah tangganya. Dan termasuk kesalahan kalau suami itu takut negur istri. Gak enak Ustaz, kalau saya tegur nanti ributnya seharian. Ini kalau saya bahas urusan dia keluar pakai pakaian ketat aja, bisa ribut, bisa gak ada jatah nih malam. Seandainya resiko Pak, resiko. Sehingga kalau kita gak menyeret mereka ke surga, maka mereka akan menyeret kita ke neraka nanti, naudzubillah. Karena tanggung jawab. Dan itu sudah kita ucapkan ketika pernikahan itu. Ketika pernikahan itu kita dibebani oleh
mertua ini tanggung jawab atas putrinya. Nih, tanggung jawabku tak kasih ke engkau nih. Jadi jangan cuma urusan nafkah, semuanya itu tanggung jawab. Ya, apalagi kalau sudah ada anak, tanggung jawab lagi. Sehingga dalam hal ini hendaknya seseorang itu menjadikan istri itu partnernya. Dalam apa? Dalam mendidik anak-anak ahli surga. Kalau sudah ini satu visi, satu misi, maka akan terbentuk keluarga yang soleh dan solehah karena dua orang yang visinya sama. Dan ini rata-rata sering kita panjatkan, ya. Kita panjatkan, kita mintakan doa ke orang-orang soleh. Tolong doakan saya dapat anak soleh. Rata-rata seperti itu. Tapi kenapa kok sudah diberi gak diarahkan ke situ? Padahal kita memintanya dulu minta anak soleh. Tapi kok ngarahkannya kok beda? Ini pertanyaan besar. Ya, minta jadi dokter nggak sekolah kedokteran, bingung. Minta jadi dokter, doakan anak saya jadi dokter, tapi nggak sekolah kedokteran, bagaimana bisa jadi dokter? Paling mantri aja jadinya. Untuk nggak jadi dukun. Ini bagaimana harus kita sesuai, kita berdoa, tapi juga kita ikhtiar ke arah situ. Dan pertama kali seseorang itu untuk membentuk anak-anak yang soleh-soleha itu cari pasangan yang soleha. Ustaz sudah terlanjur, Ustaz. Isi saya nggak ngerti apa-apa, nggak ada terlanjur. Karena pendidikan itu berlanjut walaupun setelah masa sekolah. Bedanya gini, perempuan itu pendidikannya, karakternya itu tergantung ayah dan ibunya ketika dia belum menikah. Tapi setelah dia menikah tergantung suami. Banyak kok para ulama yang istrinya nggak lulusan pesantren, bahkan lulusan SMA, tapi dididik benar sampai dipersiapkan menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Karena kalau dalam kaidah orang Arab itu mengatakan faqidu syai' la yuti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih. Seorang ibu yang nggak ngerti ilmu agama, apa yang diajarkan ke anaknya? Sehingga harus ada yang dia punya. Nah, yang membekali siapa ini? Suami. Suami nggak bisa bawa dia ke majelis. Yang di situ dia mendapatkan ilmu wajib untuk dia. Kalau sudah dia mengerti, maka enak sudah. Kita tinggalkan dia untuk kerja, untuk ini, didik anak-anak gampang. Kenapa? Karena memang sekolah pertama itu orang tua. Sebelum dia mengenal PAUD, mengenal TK, mengenal SD, sekolah pertama itu orang tua, khususnya ibu. Ya. Dan ayah tugasnya nyari nafkah halal. Kalau dua ini kerjasama, Masya Allah, akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dalam hal ini pertama kali, amar ma'ruf munkar ini itu dimulai dari rumah dulu. Habis dari rumah baru di masyarakat. Cuman jangan gara-gara di rumah dia gagal. Pandangan dia nih. Pandangan dia, saya gagal, Ustaz. Saya nggak bisa didik anak saya jadi anak yang baik. Terus nggak perlulah saya didik masyarakat. Jangan seperti itu. Ini bentuk keputusasaan. Ya. Kewajiban kita kepada anak istri didik dulu. Amar ma'ruf munkar tegakkan dulu di rumah. Nah, kalau seumpama mereka sudah kita betul-betul usaha jadi mereka baik, cuman nggak nurut, bukan urusan kita itu urusan Allah. Karena saya sering katakan, ya manusia itu cuman ikhtiar. Finalnya yang memberi hidayah itu Allah. Nah, jangan akhirnya ya sudah saya libur pengajian aja. Saya nggak bisa didik istri apa pengajian. Karena seperti itu nih. Nah, tetap Anda habis rumah beres, walaupun itu tidak sesuai ekspektasi, Anda di masyarakat hidup karena amar ma'ruf munkar. Ya.
Kadang ada nih seorang ustadz yang mungkin dia ada broken home di rumah, ya dapat cibiran, wah keluarganya gak beres mau ngatur kita. Ini ucapan-ucapan yang gembosi, yang bikin putus asa. Berarti dia nggak ngerti takdir. Urusan usaha itu urusan kita, Pak. Tapi urusan hasil itu Allah. Kalau seumpama seseorang itu nggak bisa berdakwah karena keluarganya belum beres, Nabi Nuh itu istrinya nggak ikut. Nabi Nuh itu istrinya nggak ikut beliau. Tapi apakah beliau nggak dakwah di luar? Nggak dakwah, ada kaumnya. Walaupun istri keluarga saya nggak ikut. Kalau beliau nurutin orang sekitar, istrimu belum beres, mau dakwah keluar. Berhenti dakwah, nggak ada lagi yang ngajak. Tapi beliau nggak peduli itu. Karena beliau mengerti hidayah itu urusan Allah. Tapi urusan kita mengajak, siapapun yang mau diajak, itu urusan kita. Nabi Lut alaihissalam. Yang ikut cuman anaknya aja, anak-anaknya. Istrinya nggak ikut. Bahkan disebutkan dalam surah Hud kalau nggak salah. Fama wajadna ghairu baitin minal muslimin. Kami nggak mendapati di kaumnya Nabi Lut itu kecuali satu rumah yang Islam. Siapa? Rumahnya Nabi Lut aja. Yang lain nggak ada yang Islam. Disuruh keluar dari kampungnya sebelum subuh. Karena Jibril akan mengangkat itu kota, diangkat ke atas, dibanting. Baru dihujani batu dari neraka. Setelah keluarnya Nabi Nuh dari yang beriman siapa? Keluarganya aja. Kecuali istrinya dia ikut. Nah ini bagaimana semangat mereka dalam mengajar seseorang itu tidak berhenti hanya dengan gak nurutnya keluarga. Karena urusan hidayah, urusan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengalami seperti itu. Dia beliau itu paling mengharap keluarganya, paman-pamannya, sepupu-sepupunya itu ikut ajaran beliau pertama kali. Sampai ngotot Nabi itu. Akhirnya sama Allah ditegur. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu tidak bisa beri hidayah siapa yang kau sukai, tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang beri hidayah siapa yang dia kehendaki. Artinya, engkau pengen keluargamu dulu, tapi takdir sudah beda. Yang penting engkau ajak, gak mau ya kholas. Ajak yang lain. Walaupun yang paling berhak kita ajak itu keluarga. Paling berhak yang kita seret ke surga itu keluarga kita, paling berhak. Cuman kalau mereka sudah nggak bisa dikasih nasihat, cari yang lain yang bisa kasih nasihat. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Artinya, amar ma'ruf nahi munkar itu jangan membuat kita kendor gara-gara orang terdekat nggak nurut. Banyak orang demikian ya. Kadang orang terdekatnya, teman akrabnya itu nggak nurut, sudah dia putus asa, berhenti. Ya, kenapa? Karena hidayah Allah itu, rahmat Allah itu luas. Bisa jadi orang yang mungkin kita anggap, wah enggak mungkin terima ini. Kita ajak ngomong sebentar, tahu-tahu langsung menyambut. Banyak seperti itu. Yang kita anggap ini keras kayaknya orang ini. Kita omongin sebentar, tahu-tahu nurut. Daripada yang akrab tapi berkali-kali kita ajak ngomong gak nurut-nurut. Dengan apa? Hidayah Allah yang ngatur. Kita cuman berusaha sampaikan. Dan itulah yang menjadi pedoman para nabi. Apa itu? Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kami gak punya kewajiban apa-apa kecuali menyampaikan dengan jelas. Selesai. Nyampaikan doa beres. Nyampaikan doa. Urusan berubah gak berubah Allah yang ngatur. Lihat kaum Taif. Ketika Nabi SAW itu pingin betul untuk mengajak orang-orang Taif masuk Islam. Persiapan sudah. Tahu nyampe sana dilempari oleh batu. Dilempari anak kecil disuruh. Nanti ada orang gila yang lempari. Yang disebutkan gamis Nabi itu yang awalnya putih jadi kemerahan. Penuh darah. Lari Nabi itu sampai istilahnya menjauh dari mereka. Ketika bersandar di bawah pohon, beliau mengatakan, Allahumma
Ya Allah, apa uh, ma ilam ilam ma ma ardo ya. Ilam yakun bika ghadabin fala ubali. Ya Allah, yang penting engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli. Yang penting engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli. Mau mereka ganggu terserah. Sampai datang malaikat penjaga gunung sekitar Taif itu datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ana tawbun hidratik. Aku disuruh Allah untuk patuh perintahmu. Kalau engkau ingin ya Rasul, ini gunung samping Taif ini, aku hantamkan ke mereka semua. Kok bisa Nabi dibuat berdarah-darah gini? Kok bisa? Tapi apa Nabi menjawab? Aku mengharap keluar dari sulbi mereka yang menyembah Allah. Oke lah mereka kafir, tapi yang disulbi ini aku harap mukmin. Nah, ini masya Allah. Kita tidak apa-apa ngajak orang gak nurut, tapi yang kita cari sulbinya itu. Kalau dihantam semua, selesai sudah. Gak ada lagi keturunan. Subhanallah, berkat dari sabarnya Nabi Muhammad, satu Taif sekarang muslim semua. Ini kalau model gak sabar, selesai sudah. Tapi lihat Nabi dengan sabarnya, aku mengharap yang keluar dari sulbi mereka, orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Nah inilah bentuk bagaimana dakwah itu dimensinya sampai zaman yang ke depan, bukan yang sekarang. Kalau cuma yang sekarang, nggak nurut tinggal. Sekarang. Nabi Yunus alaihissalam, itu beliau pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara mendakwai kaumnya, nggak ada yang nurut, ya sudah, nanti datang adab Allah ya, ditinggal. Ini menurut kita, ya level kita baik, namanya nggak nurut, ditinggal. Tapi level Nabi enggak. Untuk level Nabi yang seperti ini kurang pas. Harusnya sabar. Sampai ada perintah untuk meninggalkan mereka. Ketika ditinggal Nabi Yunus, subhanallah mereka ini hanya ketakutan. Takut ya apa ini kalau kena bala, kena adab ini apa? Akhirnya beriman. Nabi Yunus sudah naik kapal. Tapi sama Allah dihukum, ditegur. Apa itu? Dimakan ikan hut. Masuk ke perutnya ikan hut selama 40 hari. Tapi gara-gara Nabi Yunus ini ahli dzikir, itu sering baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu artinya tinggi itu. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin. Sungguh aku ini termasuk orang dolim. Nabi Yunus ngakui dirinya orang dolim. Dolim kenapa? Meninggalkan kaumnya karena gak mau beriman. Ini menurut level kita baik. Level kita ini baik. Tapi level Nabi dolim. Beliau mengakui ini kuntu minadz dzalimin. Sampai-sampai Allah berfirman, laula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena Nabi Yunus itu semenjak dulu sering tasbih itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Nabi Yunus akan tinggal di perut sampai hari kebangkitan. Sampai hari kiamat gak keluar. Tapi gara-gara sering tasbih itu keluar. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang mengalami kesempitan, kesulitan, bingung nyari jalan keluar kemana, sering-sering baca dzikir itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sering-sering, mau 100, mau 1000, sampai Allah bereskan urusannya. Itu diantara dzikir yang mujarab dari Al-Quran. Nah kemudian dikatakan wal amru bil mandub wan nahyu anil munkar mustahab. Adapun memerintahkan pada hal yang sunnah, ke sesuatu yang sunnah, atau melarang akan sesuatu yang makruh, itu sunnah, nggak wajib. Ya. Yang wajib itu ketika Anda menyuruh pada yang wajib. Ya, contoh nyuruh anak tahajud malam, itu sunnah. Ya. Cuman hal yang seperti itu hendaknya dibiasakan. Ya, dibiasakan. Kita lihat para guru-guru kita itu, ya, sampai anak yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, itu suruh bangun. Walaupun nggak sholat. Yang penting bangun,
Mau dia itu apa? Nonton bola kah apa? Yang penting bangun, mau main kah? Nanti sudah 5 menit 10 menit tidur. Dibiasakan dulu. Sampai dia terbiasa bangun sebelum subuh. Nah, baru diarahkan sholat, istighfar apa. Dan qiyamul lail itu kalau nggak dibiasakan semuanya agak sulit. Ya, kecuali orang-orang yang memang diberi kekuatan oleh Allah. Semua dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian wa 'alaika idza amarta bima'ruf aw nahaita 'an munkar falam yusma' lak bimufaraqati maudhi'il munkar. Nah, ini adab kita ya. Dan wajib bagi engkau jika memerintahkan dengan kebaikan, memerintahkan dengan kewajiban atau melarang dengan kemungkaran. Sudah menyuruh, sudah melarang, tapi gak didengar. Ya apa hukumnya? Sikap orang yang sudah melarang tapi gak digubris. Nyuruh sholat gak di ini. Bimufaraqati maudhi'il munkar. Untuk menjauh dari tempat mungkar itu. Ini adab kita. Nah, Nabi Yunus pakai adab ini. Karena kaumnya disuruh iman gak mau ditinggal. Cuman untuk para nabi bukan ini. Tidak ada. Kalau gak ada perintah untuk keluar, jangan keluar. Itu para nabi. Kalau gak ada perintah dari Allah, karena mereka ini langsung dari Allah. Langsung dari Allah mereka ini. Bukan istilahnya mengambil keputusan sendiri, tidak. Para nabi itu semuanya dari Allah. Gak bisa melangkah kecuali perintah Allah. Beda kalau kita punya keputusan. Nah, di sini ada selain nabi kita ini, kalau sudah menyuruh kewajiban gak digubris, melarang kemungkaran tidak dituruti, maka menjauh dari tempat mungkar itu. Ya, bukan malah nongkrong di situ. Ya, menjauh dari mungkar itu. Wahajru murtakibi, hajar ini tidak mengajak ngomong. Memang dalam hadis sebutkan la yahil limri'in an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim tidak mengajak ngomong, tidak menggubris saudaranya 3 hari itu enggak halal, enggak boleh. Artinya enggak mau ngajak ngomong, di embargo lah di ini. Itu 3 hari enggak boleh. Kalau alasannya bukan syariat. Kalau syariat mau sebulan nggak apa-apa. Anda sudah negur, nggak boleh judi online. Sudah negur terus, nggak nurut, gajinya ngomong biar. Dia nyapa nggak usah digubris biar. Itu sampai sebulan pun nggak apa-apa sampai. Karena alasan syariat. Apa itu? Dia tidak nurut dengan apa yang saya larang. Ini sudah perintah masalahnya. Wahajri murtakibih hatta yafi'a ila amrillah, sampai dia kembali ke jalan Allah. Dari sini kita melihat sebagian ulama itu ada kalanya nggak akur dengan saudaranya. Masa ini ulama nggak akur? Dia yang ngerti. Kita jangan suudzon. Bisa jadi saudaranya ini melakukan sesuatu perbuatan yang maksiat, ditegur nggak mau. Dia nggak negur saudaranya. Mau di majelis nggak disapa. Orang-orang yang lain nganggap, wah ini ustadznya kurang baik ini. Masa sama saudari tidak nyapa, tidak dia cium tangan. Tapi dia lebih paham. Karena kalau dijelaskan membuka aib saudara nggak enak. Kalau dia jelaskan membuka aib saudara, ya dibiarkan. Terserah orang mau menilai apa. Ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Dan ini hukumnya wajib untuk meninggalkan tempat maksiat dan tidak memberi tempat untuk pelakunya. Karena itulah di masyarakat kita kemarin sempat kita bahas, jangan memberi tempat, memberi aplaus ya untuk orang-orang ahli maksiat. Karena bisa jadi Anda penyebab dia gak tobat-tobat.
Bisa jadi Anda yang memberi tempat itu, ya, dengan alasan kasihan ini Ustaz, ini dikucilkan, saya aja yang menampung. Nah, repot ini ada. Sok pahlawan itu, sok pahlawan. Menampung silahkan, tapi sadarkan. Ini menampung nggak disadarkan, nggak apa-apa. Itu termasuk seni, mau seni katanya. Ini yang repot, ini kadang-kadang seperti itu. Dengan alasan seni orang maksiat. Seni itu yang sekiranya tidak melanggar syariat. Melanggar syariat bukan seni lagi, tapi itu kemaksiatan. Ini banyak kadang ya Allah. Orang menjadi bias di situ, menjadi samar. Ini mana sih yang baik? Ini zaman sekarang yang Nabi sebutkan, nanti akan datang suatu masa ya yang mungkar itu menjadi ma'ruf. Ma'ruf jadi mungkar, bayangkan. Yang baik justru menjadi buruk. Contoh nih, di suatu kampung, tiap acara pasti elektron, pasti nanggap. Dan bahkan masyarakatnya urunan. Bahkan kadang-kadang hataman Quran nanggap dangdut. Hataman Quran nanggap artis. Ya. Itu sudah menjadi keadaan situ. Ada orang baik nih, enggak boleh. Enggak boleh. Dia enggak hadir, dianggap buruk. Wah, ini berarti tidak memasyarakat ini. Dia enggak buruk, dikucilkan. Kenapa? Dia enggak ikut buruk seperti mereka. Yang ngikut kayak mereka, ngikut nyawir juga. Oh, ini baik. Ikut nyawir baik. Ini ada Pak. Ada, bahkan bukan ada lagi, banyak zaman sekarang model gitu. Sehingga akhirnya orang yang baik kalau nggak kuat iman ikut arus. Tidak apa-apa Ustaz, daripada nggak hadir orang-orang ya nanggap artis juga lah. Ya Allah. Ini zamannya. Pas orang itu betul-betul megang syariat, ini seperti megang bara api. Kata Nabi SAW, disebutkan saya tiarum di zamanun al-ghabit ala dini gal-ghabit ala jubar. Al-mutamassik ala dini gal-ghabit ala jubar. Nanti akan datang pada umatku suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan ajaran syariat seperti orang yang megang bara api. Kalau dia pegang erat panas, cacian kemana-mana, dibully sampai anak-anaknya itu dicaci. Anak dia di sekolah nggak ngerti apa-apa dicaci juga. Tapi kalau dia lepas gak panas, cuman agamanya selesai. Syariatnya nggak dia pegang lagi. Ini zamannya. Ya, sehingga kata Nabi kalau sudah seperti itu, sendiri lebih baik daripada kumpul. Kenapa? Karena tujuan kita bukan di sini. Nanti habis meninggal itu banyak hisapnya itu. Tujuan hidup kita bukan cuma enak di sini. Kalau yang pilihannya, ayo enak di dunia, kita pilih akhirat, di akhirat aja yang abadi. Tidak apa-apa sini sabar-sabar untuk sakit, tidak apa-apa. Terus paling berapa tahun lagi meninggal selesai urusan. Yang penting saya enak di akhirat. Itu pilihan orang cerdas. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat itulah kehidupan yang benar-benar kehidupan. Karena kita maaf, gak cuma di masyarakat, keluarga kita sendiri, sepupu ini, itu kadang-kadang memaksa kita untuk melanggar aturan syariat. Kalau kita tegas, kita dikucilkan di keluarga. Dikucilkan. Contoh, urusan salaman. Urusan salaman. Ya. Kita kalau nggak salaman, wah ini terlalu ekstrim. Itu salaman, cium tangan. Kita nggak mau. Ini sombong ya. Sudah akhirnya dicap kita anak sombong. Gara-gara nggak mau cium tangan. Kadang-kadang ini serba salah ya kalau ada anak baru dimondokkan. Dia belajar di situ, nggak boleh cium tangan dengan yang bukan mahram, diajari. Pas pulang Idul Fitri, abahnya nyuruh, dia cium tangan sama. Yang anak bingung, lupa.
Ini di pondok baru saya belajar nggak boleh. Yang abahnya lebih milih harga diri. Ya sudah apa-apa, bismillah sudah. Cium tangan aja, nanti istighfar. Ini abah bikin repot ini. Yang seperti ini nggak bisa turutin. Kalau memang Anda sudah memondokkan anak Anda, konsekuensinya, konsekuensinya Anda harus tahu dia belajar agama. Mungkin yang banyak Anda nggak tahu, dia tahu. Sehingga jangan suruh dia untuk melanggar apa yang dia pelajari. Jadi sumpah di akhirnya. Kayak seperti ini banyak terjadi. Banyak laporan anak-anak yang mondok itu ke kita seperti itu. Ya kita bilang, ya tetap pegang syariat. Tapi Ustaz, apa ini? Apa ini? Yang gitu banyak, banyak. Saya berapa pondok ngajar. Dan seperti itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Belum lagi mungkin nanti ada ipar. Tuh biasa makan bareng. Ya, nggak usah jilbaban, biasa sama keluarga juga. Ini repot lagi, Pak. Ya, kasihan dia sudah ngerti hukum jilbab depan ipar itu wajib, tapi disuruh lepas kayak apa. Ini yang seperti ini nih orang tua yang nggak peduli dengan akhirat anaknya. Setelah akhirat dia hancur, duluan. Nah, ini masya Allah zaman-zaman ini memang ya tadi berpegang teguh dengan syariat ini berat, tapi disitulah pahala besar menanti. Ya. Nah kemudian wa alaika bikarohiyatil ma'asi, dan wajib bagi engkau untuk membenci semua bentuk kemaksiatan. Wa karahiyatin musirrin 'alaiha, dan membenci orang-orang yang terus-menerus maksiat itu. Orang yang maksiat, kita jangan langsung benci. Tegur dia. Kalau dia nerima teguran, dia berhenti, jangan benci dia. Apalagi yang sudah tobat, jangan benci dia. Tapi yang berkelanjutan, ditegur gak bisa, maka termasuk bentuk iman membenci orang seperti ini. Termasuk bentuk keimanan. Dosa, Allah kan nyuruh kita mencintai semua umatnya, semua hambanya. Ya, cinta kepada anak yang melanggar itu dengan negur. Saya contohkan orang tua. Orang tua, kalau dia sayang anaknya, dia pasti negur ketika anaknya itu gak nurut. Pasti negur, bukan dibiarkan, terserah. Mau rusak-rusak, berarti ini orang tua gak cinta anak. Kalau orang tua sayang anak, pasti negur. Dan itulah sikap kita dengan sesama. Kalau Anda cinta sesama, tegur dia ketika dia mau deket neraka. Jangan, ini neraka. Sini ke surga. Sama kayak ada orang main HP nih. Jalan aja. Nyebrang jalan, ada mobil. Apakah Anda bilang, nggak usah dimarahin, biar aja usah. Innalillah, biar aja. Bersama teriakin, woi hati-hati. Teriakin. Anda mau deket lambat, teriakin. Orang yang ngerti, dia dari kejauhan, lihat Anda teriak. Wah terlalu keras nih, nggak usah teriak-teriak Pak, santai aja. Jadi kalau santai sudah mati dulu ini orang. Saya teriak karena dia sudah mau tertabrak. Nah seperti itulah pandangan orang-orang yang kita lihat keras. Ini orang-orangnya keras nih, ustadznya nih. Sering marah-marah di podium. Karena sudah banyak yang tenggelam ke neraka. Kalau nggak gitu kan nggak sadar. Mungkin kalau yang di majelis, saya nggak perlu teriak di majelis. Mereka ini orang yang selamat. Tapi yang sudah mau masuk ke neraka, apa saya bisik-bisik dulu? Saya teriaki biar dia sadar. Inilah, jadi di dalam model-modelnya ulama itu masing-masing punya alasan. Yang lembut punya alasan, yang keras punya alasan. Gak mungkin lah teriak-teriak di masjid Nabawi. Yang diteriakin, yang di diskotik, diteriakin itu. Karena hampir masuk neraka. Yang ini teriaki, nggak bisa lembut Pak. Kalau lembut malah ya
Terima kasih, terima kasih. Nggak sadar, nggak masuk itu. Nah, dari sinilah para sahabat, anggaplah 4 khulafa rasyidin ya. Itu kalau kita perhatikan, 2 lembut, 2 keras. Yang lembut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, lembut. Ya. Yang keras Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Dan ini Nabi nggak pernah membela A atau B. Semua Nabi betulkan. Kenapa demikian? Karena memang dalam dakwah itu nggak bisa lembut saja, harus ada yang keras. Saya kasih contoh ya. Seseorang ketika membentuk keluarga, mendidik anak-anak nih, itu kalau ibu dan ayah sama-sama lembut, nakal anak itu. Kalau sama-sama keras, bonyok semua itu anak. Yang ibu ngelempar piring, yang ayah main cemeti, harus satu lembut, satu keras. Kalau ayah keras, ibu jangan keras. Dia lembut. Kalau ayahnya nggak bisa marah, ibunya harus bisa marah. Kenapa? Biar imbang. Cuman satu arah. Ayah habis marah ngomelin anak. Dia lari ke ibu. Iya nah, abang itu benar. Pelan. Sampai masuk ke hati. Benar abangmu itu. Kalau kamu kayak gini nanti bahaya. Ini jelaskan. Tapi dengan lembut. Yang ayah keras. Nah, sama dengan kalau ayah nggak bisa keras, ibu yang keras harus. Kalau nggak seperti itu, nggak terdidik anak. Tapi dari sevisi ya. Kadang-kadang maaf, yang ayah bilang, nah kamu ya nggak sholat tadi subuh, nggak ada uang saku, saya. Nah, ibu bilang, nak sini, diam-diam aja ya. Ini namanya menghancurkan pendidikan. Kenapa? Karena dia ngajari bohong untuk anak. Anak mikir, oh ibu saya gini ya sama suaminya ya. Kayak gini, ditiru, hati-hati, ditiru. Harus satu visi. Kalau tidak, nggak terdidik anak. Sering saya dapetin seperti itu. Ya, dia anggap, ibu ini nganggap dirinya, saya pahlawan untuk anak saya. Oh, bukan. Anda menghancurkan kepercayaan suami Anda pada anak. Hati-hati. Harus satu visi, walaupun beda cara mendidik. Yang satu agak keras, yang satu lembut. Negara itu nggak jalan kalau nggak ada polisi. Nggak jalan kalau nggak ada militer. Harus ada yang militer. Kenapa? Kan harus ada yang keras. Harus. Nggak bisa jalan negara. Harus ada yang keras. Yang lembut ada. Yang keras ada. Harus itu. Sehingga Nabi SAW dalam satu hadisnya beliau mengatakan, Anadduhu al-qattal. Aku ini orang yang senang senyum. Tapi juga senang perang. Aku ini juga orang yang senang senyum kata Nabi. Tapi juga senang perang. Gitu. Artinya apa? Imbang. Nabi itu ngayun umat imbang. Yang mau niru lembutnya Nabi, ada Nabi sisi lembut. Yang mau niru tegasnya, Nabi tegas. Sampai-sampai Nabi itu Sayyidina Umar mengatakan, kalau Nabi marah urusan agama, kami nggak ada yang bisa menghentikan marah beliau. Tapi urusan pribadi beliau disakiti, beliau nggak peduli, biasa. Dicaci, dibilang gila, biasa, nggak marah. Tapi kalau sudah syariat, direndahkan, langsung Nabi itu sangat marah. Bani Mustalik waktu itu, diantara penyebab perang Bani Mustalik. Orang Yahudi, Mustalik ini suku Yahudi di Madinah. Gagaranya satu. Ada seorang perempuan masuk pasar di Madinah. Yang situ Yahudi banyak. Hanya ada seorang Yahudi ini usil. Ya, itu bajunya perempuan muslimah ini diikat. Waktu dia jongkok, milih barang diikat. Nah, pas dia berdiri, lepas. Tampak auratnya. Teriak dia. Ada muslim lihat itu, Yahudi ketawa. Lihat muslim itu langsung dibunuh itu Yahudi. Karena sudah menghina muslimah. Gara-gara ini sendirian muslim dikeroyok meninggal. Mendengar itu dari sampai Nabi. Kata Nabi perang. Langsung perang, Pak. Dan mereka ketakutan sedikit Yahudi waktu itu.
ketakutan. Hanya seorang muslimah. Kita berapa banyak dengar muslim ditindas gini adem ayem aja. Allah yang Muhammad. Doanya kemana gerakannya? Kenapa? Karena kita sisi tegasnya nggak ada. Kita cuma sisi lembut. Pas kita bahas tentang itu, oh, Nabi Muhammad rahmatil alamin. Nabi Muhammad lembut. Oh, lembut kalau nggak lembut nggak perang. Nabi Muhammad itu 28 kali perang. Bayangkan, selama hidupnya itu 28 kali perang. Apakah itu lembut? Enggak. Tapi keras di tempatnya. Lembut di tempatnya. Seperti itu seorang muslim. Tapi kita maaf. Tegasnya hilang. Hampir luntur. Ya. Tapi lembutnya tetap. Ini bukan lembut. Tapi takut. Nah, alasannya itu bukan alasan lembut. Itu takut. Ya. Dan kita lihat bagaimana orang negara Arab sekarang ini. Ya, nggak ada yang sedikit yang bersuara tentang Gaza, masih sedikit yang bersuara. Ya, bahkan subhanallah Cina yang berani ngasih bantuan lewat pesawat. Ya, negara-negara yang non muslim justru lihat kemanusiaannya. Kita yang sesama saudara lihat manusianya enggak. Lihat sebagai manusianya enggak. Bagaimana ini? Iman bagaimana seperti ini? Itu yang harus kita tangisi dari kita ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya akan datang insyaallah. Sampai pada majelis yang mau bertanya silakan tanya. Oh iya silakan. Akhir-akhir ini Ustaz, kita dipertontonkan di media sosial bagaimana fenomena ada bus-bus muda seperti Ustaz. Nyaris relate dengan Ustaz yang sampaikan tadi bahwa di beberapa daerah Hatam Quran pun mengundang artis seperti itu. Kalau kita lihat di media sosial, bus-bus muda ini terkadang mereka ketika bertausiah menggunakan DJ, kemudian berjoget seperti itu. Mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa bukan mengejudge busnya, tapi bagaimana kita sebagai orang tua yang mendidik anak kita memilih yang mana yang menjadi contoh dan sebagainya, Ustaz. Sadar akan kemampuan diri yang mungkin sebenarnya ilmu beliau lebih tinggi bandingkan kita. Cuman fenomenanya ternyata sekarang seperti itu, Ustaz. Bagaimana? Iya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, waja'al haqq wa zahqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang kebenaran, batil kalah. Itu sudah rumus Allah. Gak bisa dicampur antara hak dan batil, gak bisa. Istilahnya, ada kalanya orang itu untuk memancing kebaikan dengan umpan haram. Dia ingin mendatangkan rahmat tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Gak bisa. Pahala belum pasti, dosa sudah pasti. Contoh bikin pengajian, campur lagi perempuan tanpa pembatas. Pahala dakwah belum pasti. Karena perlu keikhlasan, perlu ini. Tapi dosanya pasti. Apa yang dicari? Kenapa mereka seperti itu? Ada kalanya kurang yakin bahwasanya hidayah itu dari Allah, bukan dari ikhtiar Anda. Kadang kita ini, ini kita harus majelis itu besar. Kadang seperti itu. Yang hadir ini banyak, nanti mereka sadar semua. Seakan-akan yang nyadarkan dia. Yang bikin sadar itu caranya. Bukan caranya, secanggih apapun cara Anda. Kalau Allah gak ngasih hidayah, gak akan nyampe itu. Secanggih apapun cara Anda. Tapi kalau Allah gak menyadarkan, gak mungkin sadar. Apalagi dengan cara yang gak dibenarkan oleh syariat. Contoh nih, ya saya gak mau menyebut orang. Nadan dan dakwah. Joget dulu, nah baru ceramah. Disuruh joget dulu, baru ceramah. Yang ada malah pulang tambah teler.
Tidak bisa. Tidak bisa. Saya pernah diajak kerjasama untuk bikin pengajian di Siring. Di Siring tuh samping ada rock mini, ini pom mini, macam-macam. Saya bilang, udah, saya di masjid aja. Udah apa Ustaz, kalau di masjid yang hadir ya gitu-gitu aja. Sudah orang-orang baik. Ini yang kita dakwah yang gak baik-baik. Iya, tapi bukan di situ juga. Beda, ya. Beda. Bedanya apa bedanya? Kita ini mengundang mereka menjadi baik. Tapi ketika mereka berkumpul maksiat, kita yang kena dosa. Ya. Kalau sama seperti itu ya apa? Doakan. Masuki HP mereka itu. Kalau mereka nggak mau hadir pengajian, kita bawa pengajian di HP mereka. Ya, kebuka nggak sengaja dengar. Oh, nggak. Kita lagi dengar lagi. Akhirnya kebuka itu. Karena kita ngerti yang ngasih hidayah Allah. Kita cuma usaha yang dibolehkan oleh Allah. Itu aja. Kita berusaha yang dibolehkan oleh Allah. Kalau sudah seperti itu, ya, seperti itu, Anda tidak akan melakukan hal yang maksiat hanya ingin orang-orang sadar. Ya. Ustaz, ada kok kiai-kiai yang modelnya dia ke diskotik ini. Itu medan dia. Itu medan dia. Nggak bisa ditiru kebanyakan dai, nggak bisa. Bisa jadi memang ada orang-orang itu yang Allah suruh, Allah yang nyuruh. Melalui lisan Rasulnya, lisan walinya, macam-macam. Ya. Tapi itu hanya 1 dari 1000. Yang repot ini, yang lain niru-niru juga. Nggak disuruh, cuma niru. Jangan, yang jadi hancur. Yang jadi hancur. Ustaz, banyak yang sadar, Ustaz. Banyak yang sadar, sumpama. Itu sadar dari Allah. Tapi yang nanggung dosa siapa? Jangan jadi lilin. Anda nerangin orang, Anda terbakar. Ini lilin ngarannya. Dia nerangin orang, dia habis. Anda itu ulama nerangkan orang, orang dapat hidayah, cuman dia habis. Mau jadi seperti itu? Gak mau kita. Gak mau. Karena kita ingin selamat juga. Gitu. Sehingga ini penting. Nah, cuman dalam hal ini, ya, ada kalanya mereka itu punya alasan. Tapi itu nggak bisa ditiru. Dan lisan syariat tetap negur itu. Kalau saya disuruh, ya apa salah, langsung salah. Tapi banyak sadar, itu urusan Allah yang nyadarkan. Bukan cara mereka yang bikin mereka sadar. Bukan cara ulama itu yang bikin mereka sadar. Enggak. Allah yang nyadarkan. Cuman kalau kita bilang, benar apa salah? Salah. Tidak bisa. Kenapa? Karena tadi. Tidak. Yang masuk itu terserah mau jilbab-jilbaban, yang penting masuk dulu. Kadang sholawatan dulu. Yang seperti ini bukan nyadarkan. Anda tidak ada kewajiban untuk memberi hidayah orang. Yang hidayah Allah. Anda cuma berusaha menurut cara yang dibolehkan oleh Allah. Selesai. Nah, seperti itu, insya Allah Anda surga dan mereka surga. Tapi kalau bikin acara-acara yang dohirnya maksiat, mungkin mereka dapat surga, tapi yang bikin acara neraka. Milih mana itu? Nah, itu sehingga dalam hal ini penting untuk kita pilah, ya. Karena zaman sekarang tadi ya, sesuatu yang mungkar itu kadang-kadang jadi ma'ruf karena banyak alasan. Yang ma'ruf jadi mungkar. Ini zaman sekarang ini, ya. Nah, sehingga tidak bisa untuk mengetahui mana hak mana batil kecuali ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Baru dia tahu mana hak mana batil. Ya. Tanya lain. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga kita bisa diperlihatkan oleh Allah Ta'ala yang hak itu hak,
dan yang batil itu batil, sehingga kita bisa mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma law salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علماء نهضى بالخير ونفع كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.